Shalom, silakan duduk. Senang sekali bisa berada bersama dengan saudara pada pagi hari ini. Juga buat rekan-rekan yang sedang mengikuti secara live online. Salam damai sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Haleluya. Saudara, hari ini adalah hari yang diberkati. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tidak penting apa yang kita rasakan dan kita alami hari-hari ini. Amin. Tidak penting apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar hari ini. Ini kayaknya bahasnya kegedeannya. Tapi masih sama. Yang harus kita pahami adalah bahwa kebenaran itu ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Kebenaran itu ketika dia disampaikan, dia akan melakukan kebenaran itu sendiri. Amin. Makanya kebenaran tidak perlu kita bela. Kebenaran tidak perlu kita usahakan. Kebenaran itu kita perlu mempercayai dan menghidupinya di dalam kehidupan kita hari-hari. Amin. Maka kebenaran itu, yaitu kebenaran Kristus, kebenaran Allah, Tuhan, akan menjadi kebenaran saudara. Dan itu sudah menjadi. Haleluya. Saudara, seperti tema yang kita baca di brosur, yaitu pengampunan. Kita masih bicara tentang seri pengampunan, lunas dan bukan dicicil. Haleluya. Saudara, kenapa ini menjadi sangat penting kita ketahui? Karena ada banyak orang yang masih berpengertian bahwa pengampunan yang dia terima itu adalah pengampunan yang diberikan secara bukan cicil, secara perskot, DP dulu ya. Nanti kalau kulihat, kalau kamu ternyata dengan pengampunan ini kamu oke hidupmu, kamu bisa hidup taat dan kamu ternyata orang yang setia pelayanan ya, setia dengar-dengaran firman Tuhan, maka sisanya akan diserahkan. Kapan diserahkan pengampunan sepenuhnya itu? Kalau pas kita mati. Ya. Terus di sana kita dituntun pengakuan dosa dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita bisa pergi dengan damai sejahtera di dalam pengampunan yang sepenuhnya. Nah, pengertian inilah yang saya katakan adalah pengertian yang keliru. Ya. Pengampunan yang saudara dan saya terima itu bukan seperti kredit motor atau kredit mobil yang di depan dikasih DP, sisanya bayar per bulan. Oke? Nanti kalau kita bayar, kita lakukan, kemudian pengampunan itu diberikan lagi dan diberikan lagi sampai selesai, sampai lunas. Sesungguhnya di dalam kekristenan, pengampunan yang Kristus berikan buat saudara dan saya melalui nyawanya di kayu salib, itu harganya lunas dibayar. Katakan 1, 2, 3, lunas dibayar. Katakan bersama saya, pengampunan yang saya terima hari ini itu total dan lunas. 1, 2, 3. Pengampunan yang saya terima hari ini adalah total dan lunas. Amin. Tuhan tidak pernah mengampuni saudara dengan cara menyicilnya atau memberi sebagian-sebagian. Kemudian dia lihat, oh ini rajin, tidak pernah ngambek sama pelayanan. Ini boleh nih ya kan, dengar-dengaran nih, tak kasih tambah lagi ya, malaikat kasih tambah lagi. Bukan begitu saudara. Mari kita baca di dalam Lukas 7 ayat 47. Saya mau katakan saudara, justru ketika kita sebagai orang percaya memiliki pengertian bahwa pengampunan yang kita terima dari pengorbanan Kristus di kayu salib oleh darahnya adalah dengan dicicil atau tidak sepenuhnya, tidak total, justru disitulah di dalam pola pikir seperti itu, di dalam pengertian seperti itu, di situ iblis mendapat kesempatan untuk menghantam saudara, membuat saudara lemah, membuat saudara takut, membuat saudara ragu-ragu, membuat saudara tidak mempercayai betapa besar kasih Tuhan, betapa besar kasih Bapa kepada saudara dan saya.
Amin. Justru saya melihat ketidakpengertian orang percaya terhadap pengampunan yang total. Walaupun pulang dari gereja ini saudara akan marah-marah, walaupun pulang dari kebaktian ini, pulang dari ibadah ini, saudara akan kecewa dan mengomel, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak seperti yang firman Tuhan katakan. Saudara, pengampunan itu tidak pernah berubah atas saudara. Yang percaya katakan amin. Lukas 7 ayat 47. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab itu aku berkata kepadamu, belum semua. Bentar. Saudara-saudara online, teman-teman online, sahabat JKB online, mari kita baca di dalam Lukas 7 ayatnya yang ke-47. 1, 2, 3. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat. Nah, perhatikan baik-baik. Perhatikan clue daripada ayat ini. Perhatikan kata kunci daripada ayat ini. Ayat ini berkata, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Katakan 1, 2, 3, banyak berbuat kasih. Sementara yang kedua, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Perhatikan baik-baik. Ayat ini berkata, saya ulangi sekali lagi. Ini adalah kisah daripada seorang perempuan berdosa. Di rumah seorang Farisi, ketika itu Yesus diundang makan di rumah orang Farisi yang bernama Simon. Sampai di sana, di rumah Simon itu, wanita berdosa ini, dia mengurapi kaki Yesus dan menyeka kaki Yesus dengan minyak, dia dengan air mata, bahkan dengan menyeka dengan rambutnya, dia mengurapi Yesus dengan minyak yang termahal yang dia punya. Ini adalah perbuatan kasih disebut di sini. Mengapa wanita itu melakukan hal seperti itu yang dianggap oleh Simon orang Farisi ini sebagai sebuah pemborosan? Ayat ini berkata karena dosa perempuan yang banyak itu, karena dia adalah perempuan pelacur, seorang pelacur yang penuh dengan dosa, dan ketika dia bertemu dengan Yesus, dia menerima kasih dan pengampunan dari Yesus. Hasilnya apa? Dia berbuat kasih. Amin. Jadi perbuatan kasih, saya turunin dikit, perbuatan baik, amin. Okay. Itu bukan dengan usaha saudara dan saya, yang percaya katakan amin. Bukan dengan kekuatan saudara dan saya, tetapi dari sebuah kesadaran bahwa dosa kita yang banyak itu telah ditanggung oleh Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Jadi kesadaran akan pengampunan, kesadaran akan kasih Bapa yang besar itu kepada saudara dan saya, itulah yang mendorong saudara dan saya melakukan perbuatan kasih, melakukan perbuatan baik kepada sesama, yang percaya katakan amin. Jadi perempuan ini terlebih dahulu menerima kasih Yesus, amin. Dia terlebih dahulu menerima penerimaan Yesus atas dia yang berdosa ini. Masyarakat di sekitar dia tidak mau menerima dia. Kenapa? Karena dia seorang pelacur tanpa masyarakat. Tetapi ada seorang pribadi yang hadir pada saat itu di tengah-tengah umatnya, yaitu Yesus. Dia tidak memandang, dia tidak menegur. Dari mana itu uang kamu dapat beli minyak itu? Kamu tidak tahu siapa saya? Saya ini orang kudus, hamba Tuhan, pendeta. Yang dari mana itu dulu uang? Jangan-jangan itu dari uang semalam. Ya, dari bos batu bara, atau bos minyak, atau bos kayu. Kamu dibayar berapa tadi malam?
Kok tiba-tiba kamu bawa ke gereja? Ya kan? Ini bukan soal itu. Tetapi saya mau bilang bahwa Yesus melihat hati yang percaya, katakan amin. Dia menerima orang ini apa adanya. Dia melihat hati yang mau datang kepada dia. Dan dia menerima. Nah, penerimaan inilah, pengampunan inilah yang membuat, yang mendorong perempuan yang ditolak oleh masyarakat ini, yang terbaik yang dia punya, amin, dia berikan kepada Tuhan. Sebaliknya ayat ini menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa tetapi orang yang sedikit diampuni, perhatian gini, orang yang merasa dirinya benar sehingga dia tidak perlu Tuhan. Nanti kalau dia salah baru dia merasa butuh Tuhan. Nanti kalau dia ada dalam masalah baru dia merasa dia perlu Tuhan. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat apa? Artinya ini bicara soal apa ya, rasa penerimaan saudara dan saya terhadap apa yang Tuhan berikan. Bahwa pengampunan Kristus buat saudara dan saya itu sudah dilakukan berapa ribu tahun yang lalu? Berapa? 2000 tahun yang lalu. Saudara perhatikan baik-baik. Jika kita tidak menyadari betapa mahalnya, betapa luar biasanya pengorbanan Kristus kepada saudara dan saya hari ini, maka dorongan dan kuasa untuk melakukan kasih itu tidak berasal dari sana. Tidak berasal dari kasih. Jikalaupun kita berusaha sebagai orang Kristen, orang beragama melakukan kebaikan, itu hanya didorong oleh kemauan saudara dan saya sendiri. Ngerti sampai di sini, amin? Jadi bagaimana kita memiliki banyak perbuatan kasih adalah dengan menyadari bahwa kematian Kristus telah menerima saudara dan saya. Amin. Telah menerima sepenuhnya saudara dan saya. Dia telah mengampuni saudara dan saya walaupun saudara akan jatuh dalam dosa besok. Amin. Walaupun saudara akan bermasalah, mungkin saudara akan struggle. Tetapi jangan pernah meninggalkan atau jangan pernah bergerak iman dan kepercayaanmu bahwa pengampunan yang saudara terima melalui darah Yesus itu penuh dan tidak pernah dicicil. Yang percaya katakan amin. Justru ketika kita terus merasakan kasih Tuhan melalui pengorbanannya, amin, melalui penerimaannya terhadap kita. Saya mau bilang begini. Soal jatuh dan jatuh itu udah masalah umum bagi kita. Amin. Ya. Apa di sini tidak pernah berbuat hilaf dan berbuat salah? Bukankah itu makanan hari-hari? Kalau minum obat saran dokter 3 kali 1 hari, tetapi marah itu tidak bisa 3 kali 1 hari. Itu bisa 1 jam 1 kali. Semakin banyak orang dia ketemu, semakin banyak dosa dia buat. Oke, apalagi yang suka Carlota. Ya. Ibu itu. Aduh, ibu itu. Ibu itu. Bapak itu. Saudara, ada aja komentarnya dia. Semakin banyak dia lihat, semakin banyak dia bertemu orang, semakin banyak komentar negatifnya. Kalau dokter sarankan minum obat cuma 3 kali, dia ini udah berkali-kali. Makanya itu sudah menjadi makanan bukan hari-hari. Makanan tiap jam bagi kita gitu loh. Kenapa? Karena
Kadang-kadang habit kita ini yang masih seperti itu. Habit kita dengan pengenalan akan Kristus itu tidak sejalan gitu kan. Habit kita ini sudah terbentuk sejak bayi, sejak kecil. Ya. Sementara pengenalan akan Kristus itu kita cuma dengar seminggu sekali. Jadi perubahan itu tidak balance gitu. Ya. Ya, jadi pikiran kita terbuka itu tidak imbang. Kadang-kadang mulut ini lebih cepat berbicara, lebih cepat ngerocosnya daripada pikiran yang jalan. Nanti setelah ngomong baru, ya ampun salah lagi kan, marah tuh ibu. Terus kamu sih, gak mikir dulu baru ngomong, ya kan? Nanti waktu datang di gereja baru dibukakan firman Tuhan. Oh iya ya. Jadi kadang-kadang gak sejalan ya, gak sejalan. Tetapi pada pagi hari ini ada satu rahasia besar yang membuat saudara dan saya tetap kuat di dalam Kristus, di dalam iman saudara dan saya. Yaitu menyadari bahwa pengampunan oleh darah Yesus di kayu salib buat saudara dan saya tidak pernah dicicil. Katakan tidak pernah dicicil. Yang menjadi masalah adalah apa yang kita percayai dan apa yang kita alami. Ya kan? Iya Pak Pendeta, hari ini betul-betul saya percaya bahwa benar pengampunan itu, Tuhan Yesus mati untuk mengampuni dosa saya. Tetapi begitu dia keluar, dia melihat keadaannya, kok aku masih banyak dosanya ya, ya kan? Disinilah struggle-nya orang percaya di antara iman dan kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang iman betul dia bilang, iya Pak saya percaya, tapi masalahnya daging saya kan lemah. Karena ada firman Tuhan juga. Ketika saya dengar firman Tuhan yang Bapak sampaikan, saya akan berkata amin. Karena kan memang roh penurut Pak. Tetapi kalau sudah ketemu itu si yang utang gak bayar-bayar itu Pak, waduh, manusia lama keluar Pak. Disitulah roh saya lemah. Pak, daging saya menjadi lemah Pak. Kan itu Alkitabiah Pak. Saudara, saya mau katakan pada pagi hari ini, hal seperti itu bukan hanya saudara dan saya alami. Kami juga, saya sebagai pembicara di hadapan saudara hari ini juga mengalami hal-hal seperti itu. Tetapi ada satu hal yang membuat saya selalu kokoh. Saya bisa saja silap untuk marah. Saya bisa saja hilaf untuk melakukan perbuatan-perbuatan melanggar firman Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa dia selalu menerima saudara dan saya. Percaya katakan amin. Sehingga kalaupun saya sempat marah sama istri saya sempat marah sama anak-anak saya, saudara, saya tidak tertuduh oleh pikiran saya sendiri. Nah kan, hamba Tuhan baru khotbah kemarin, suruh orang jangan marah-marah, sekarang malah marah sama istri, malah marah sama anak, ya kan? Sekarang malah kecewa, suruh orang jangan kecewa, kok sekarang marah kecewa, ya kan? Nah, ini yang gak enaknya tuh di sini. Dan banyak orang percaya struggle-nya tuh di situ. Di antara iman dan kenyataan. Saya mau katakan begini. Kenyataan itu akan berubah. Nyatanya memang saya suka marah. Nyatanya saya ini gak tahan emosi. Nyatanya saya ini pokoknya nyatanya itulah habit saudara dan kelakuan saudara hari ini. Yang selalu membuat masalah dalam ketika saudara ada di salah satu komunitas, selalu saudara jadi masalah di sana. Kenapa? Karena memang bawaan saudara seperti itu. Tetapi saya mau katakan, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Percaya katakan amin. Firman Tuhan berkata begini, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Amin. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Jadi
Bagaimana saya dengan kebenaran yang saya punya, yaitu saya percaya bahwa pengampunan dari Tuhan, bahwa ketika saya menyadari Tuhan mengampuni saya, itu membuat saya lebih banyak berbuat kasih. Artinya apa? Yang dulu sesuatu yang jelek dalam hidup saya, oke, bad habit, apa itu? Habit. Kelakuan buruk, itu akan menjadi lama-kelamaan menjadi lebih mengecil, dan kebenaran ini akan menjadi lebih besar, kesadaran akan kebenaran lebih besar dalam hidup saya, dan perbuatan-perbuatan tercela ini akan semakin turun. Itu adalah karena saudara terus-menerus menyadari dan mengisi pikiran dan hati saudara tentang betapa besar kasih Bapa terhadap saudara dan saya. Amin. Kenapa? Karena kasih itu kuasa untuk mengubah hidup saudara dan saya. Saya ini juga orang yang sangat temperamen. Hanya istri saya adalah saksi. Dia lebih takut saya daripada takut setan. Ya. Dia bahkan kadang dulu-dulu itu, saya ini lebih setan dari setan. Ya. Setan dia tengking, tapi saya nggak bisa berani dia tengking. Tapi ketika dia lihat muka saya ketakutan dia. Tapi yang mau bikin kopi, kadang-kadang bikin teh, itu sudah gemetaran sendiri. Kenapa? Udah gemetaran dia. Ya dulu ya. Saudara, saya bahkan nggak tahu kapan saya diubah. Untuk hal-hal seperti itu saya jujur di hadapan saudara, saya tidak pernah berusaha untuk mengubah bad habit saya, kelakuan buruk saya. Tidak. Ini agak aneh buat saudara. Bapak ini, Bapak lakukan apa dong? Yang menyadari kebenaran. Banyak orang Kristen punya kelemahan dalam diri. Apa yang dia lakukan supaya kelemahan ini pergi? Dia lawan. Besok aku janji Tuhan tidak akan marah. Aku janji ketemu dia, aku akan senyum. Aku janji tiap bangun pagi aku cium keningnya. Banyak betul janjinya dia. Semakin banyak janji, semakin banyak pelanggaran. Kenapa? Karena tidak ada satupun janji yang dia dapat sebutkan. Nah, inilah yang istri saya bilang, kamu tuh penuh dengan janji, Selvi. Janji. Tapi tak ada satupun janjinya. Dari dulu aku beli sama dia nih. Sayang, jualah mas-masanmu itu. Ini kalau sudah kerja aku belikan. Sampai hari ini belum pernah aku belikan dia mas-masan. Berjanji aja. Untung dia nggak tagih. Dulu pernah tagih. Tapi setelah mengenal kasih karunia nggak nagih lagi. Dia udah relakan. Tuhan aja udah ampuni, apalagi dia katanya. Merdeka saya. Tapi kalau ada uang saya mau belikan dia. Janji lagi. Di dalam banyak janji dan komitmen saudara, di situ terletak banyak pelanggaran karena saudara dan saya tidak punya kemampuan. Tetapi mari, kekuatan saudara dan saya adalah Kristus. Katakan bahwa dengan saya, kekuatan saya adalah Roh Kudus. 1, 2, 3. Kekuatan saya, sekali lagi 1, 2, 3. Kekuatan saya adalah Roh Kudus di dalam saudara dan saya tidak berusaha untuk menjadi orang baik bagi istri saya. Saya tidak berusaha mengubah kelakuan atau membuat komitmen. Biasanya di gereja kalau awal tahun ya, atau akhir tahun ya, itu mulai ada resolusi. Ayo saudara buat resolusi, kalau perlu catat dan tempel di dinding, ini resolusi saudara tahun 2022. Gaji sekarang 1 juta. Resolusi saya tahun 2022 gaji 2 juta. Sekarang saya jalan kaki. Ya, macam-macam dia buat situ. Belum itu baru menyangkut yang luar. Sekarang menyangkut yang dalam. Yang di dalamnya. Jadi pribadi yang lebih baik. Jadi lebih sabar. Menjadi lebih bijaksana. Menjadi lebih ini. Menjadi ini. Banyak betul resolusinya. Tahun depan disuruh bikin resolusi masih muncul itu lagi. Tahun depannya lagi masih muncul itu lagi. Tapi sampai bosan, coba saya ganti kata-katanya biar tidak terlalu bosan. Tapi sama aja. Apakah dia berhasil? Tak ada satupun yang berhasil.
dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi mari kita bersandar kepada Kristus. Amin. Bersandar kepada kekuatannya yang jauh lebih hebat dari saudara. Yang dia melakukannya, bahkan saudara dan saya tidak menyadarinya. Saya tidak pernah menyadari kapan saya berubah. Istri saya yang bersaksi. Istri saya yang tahu perubahan saya. Tetapi ya, saya melihat sudah mulai lebih sedikit komplainannya terhadap saya. Dulu saya bukan suami, saya jujur, saya bukan suami yang terlalu baik. Saya kadang otoriter. Ya. Saya yang otoriter ya jelas lah. Pemaksaan. Ya. Kalau orang pemaksaan itu kan ya udah akhirnya penindasan kan? Pemaksaan kehendak macam-macam. Ya tentu ada satu pihak tidak senang. Ada satu pihak yang merasa terzolimi. Ya kan? Tetapi saya mengalami ini karena kasih karunia mengubah saya dari dalam. Yang percaya katakan amin. Karena saya mulai mengerti dan menyadari betapa besar pengampunan yang Tuhan berikan kepada saya. Betapa besar pengorbanan dan kasih Yesus kepada saya. Dari situ saya mulai mengandalkan Dia mengubah hidup saya. Bukan saya mengubah hidup saya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pengampunan kekal yang saudara terima dan saya, itu harganya mahal dan lunas terbayar. Tanyanya, jadi seperti apa pengampunan yang Yesus berikan kepada saudara dan saya? Mari saya minta kita buka di dalam Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan perhatikan, saya mau jelasin hal ini ya buat saudara ya. Ini penting sekali. Masalah pengampunan. Di dalam siapa kita diampuni? Di dalam Kristus. Kita diampuni melalui apa? Darah. Katakan 1, 2, 3. Saya diampuni oleh darah Yesus. Amen. Bukan darah domba. Bukan darah sapi. Amin. Tetapi oleh darah yang kekal dan sempurna yang mahal. Yaitu darahnya siapa? Saudara, ada orang mau mati buat saudara? Ada. Tetapi ada pribadi yang mau mati buat saudara supaya saudara diselamatkan. Amin. Supaya saudara dan saya tidak mengalami hukuman kekal, yaitu maut. Yaitu pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Oleh darahnya kita beroleh penebusan. Kita beroleh pengampunan. Nah, yaitu pengampunan dosa. Menurut apa? Menurut kasih karunia-Nya. Bukan menurut seberapa lama, seberapa detail, seberapa besar, seberapa sering saya mengaku dosa. Amin. Perhatikan baik-baik dulu. Ini penting bagi kita. Karena ini kalau kita tidak mengerti, maka kita akan bermasalah juga di dalam kehidupan kita. Bahwa pengampunan dosa itu, penebusan yaitu pengampunan dosa itu oleh darah Yesus. Yang mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin. Menurut apa? Karena apa? Karena apa? Karena menurut kasih karunia. Jadi semua itu datang dari Dia. Amin. Bukan karena saudara yang berusaha hidup benar. Saudara diampuni, saya diampuni bukan karena saudara dan saya rajin ke gereja. Yang percaya katakan amin. Bukan karena saudara dan saya rajin pelayanan atau memberikan persembahan yang banyak kepada gereja. Bukan. Bukan juga karena saudara sering mengaku dosa. Tuhan, tiap sore tuh biasanya ya, tiap doa mau tidur, itu adalah doa yang penuh dengan pengampunan. Minta ampun. Kenapa? Karena udah siang nih. Panjang siang nih ngomel. Panjang siang melakukan kesalahan gitu kan. Kemudian malam sebelum tidur,
Siapa tahu mati santar malam kan? Sudah minta ampun dulu. Supaya sudah selesai. Terserah Tuhan mau ampuni atau tidak. Yang penting saya minta ampun. Kan begitu banyak orang kita melakukan itu. Saya korbannya dulu. Saya pelaku dan korban. Tidak tenang hidup saya. Sebelum tidur, saya tidak lupa untuk berdoa minta ampun. Dan besok pagi berdoa apa? Membuat komitmen dengan Tuhan. Supaya saya tidak begini dan tidak begitu. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara diampuni bukan karena saudara mengaku dosa. Kali lagi saya mau katakan. Saudara diampuni, saya diampuni bukan karena saudara dan saya mengaku dosa. Saudara, pernah ada satu kertas begini saya dikasih. Apa di situ? Waktu itu mau adakan doa pelepasan atau doa apa waktu itu? Saya lupa juga. Karena setelah itu saya keluar. Karena saya ngeri lihat ini kertas. Jadi dosa dari yang pernah saya ingat dari kecil itu saya harus tulis di sini. Dosa mama bapak saya tulis juga. Dosa kalau masih sempat saya hidup dengan kakek nenek saya. Atau dengar dari mama saya bagaimana mereka punya berdosa. Percaya Tuhan atau tidak. Saya juga harus tulis di sini. Dan ini kita harus kumpulin. Sama si itu ada pelayan-pelayan itu. Dan kita harus bereskan ini di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diampuni. Ayat ini tidak berkata begitu, saudara. Begitu saya terima ini, saya baca, ngeri saya. Saya langsung lipat. Saya keluar, ada bak sampah, saya taruh di situ. Ini lebih cocok di bak sampah. Padahal itu waktu itu saya masih lama jauh sekali. Saya belum mengenal tentang kebenaran ini. Tetapi melihat bagaimana daftar dosa ini, itu saya sudah ngeri, saudara. Itu nanti tahun depan mereka datang lagi. Tim yang sama. Dan dia akan kasih kertas yang sama kepada saudara. Dan saudara akan isi lagi, bayangkan tuh. Pelayanan seperti itu. Tidak selesai-selesai kita dengan dosa ini. Amin. Seakan-akan kita ini cuma urusannya kita mendosa doang. Hari ini urusan kita bukan dosa, yang percaya katakan amin. Kita adalah orang-orang yang telah diampuni. Urusan kita adalah bagaimana kita melihat kasih karunia terus berlimpah kepada kita setiap hari. Amin. Kita tidak berfokus kepada kelemahan dan dosa saudara dan saya. Orang benar jatuh, jatuh aja. Amin. Orang benar mati COVID, ya mati aja. Amin. Tetapi kita yang hidup di dalam kebenaran, kita terus berjalan dan memandang kepada kebenaran dan percaya kepada kebenaran. Bukan kepada pengakuan saudara dan saya. Oh Tuhan, ampuni saya sudah berdosa. Mulai saya merasa tenang. Saya mulai rajin ke gereja. Tapi ketika saya jatuh lagi dalam dosa, merasa tertuduh, merasa bersalah, dia pergi lagi jauh. Kenapa? Karena saya sudah kotor. Karena saya sudah tidak suci lagi. Ya kan? Saudara kalau masuk gereja sini, saya percaya saudara pasti disuci hamakan lebih dulu. Karena saudara akan masuk itu ruangan uap itu. Jadi saudara sudah disuci dari hama dan virus. Ya, di sini ada ruangan pencuci dosa. Di depan, bukan, pencuci virus. Mungkin di sorga itu pencuci dosa. Mungkin satu-satunya gereja yang menyiapkan ruangan pencuci hama atau pencuci virus. Sebelum saudara masuk ke ruangan ibadah ini adalah gereja kita. Ada ruangan uap, saudara harus berputar 360 derajat di situ. Baru saudara bisa lolos sampai di sini. Betapa pentingnya keselamatan itu dan protokol kesehatan diterapkan di gereja gini. Haleluya, ini suatu keberuntungan bagi kita. Amin. Bukan hanya tembak sana tembak sini, tetapi kita harus masuk di ruangan berputar-putar di dalam sana di tengah uap-uap itu. Dikasih pengharum ya, biar enak ya. Perhatikan baik-baik, pengampunan dosa bukan menurut pengakuan saudara dan saya. Amin. Tetapi menurut pengorbanan darahnya di kayu salib. Itu darah yang mahal. Dan saudara tahu, pengorbanan itu hanya satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Inilah yang penting mengapa saya katakan, mengapa saya beri judul bahwa pengampunan
Itu total, bukan dicicil. Kenapa? Karena peristiwa untuk mengampuni saudara, yaitu darah Yesus melalui kematiannya di kayu salib, itu cuma satu kali. Amin. Seandainya itu berkali-kali, maka Yesus akan naik turun, mati di salib, bangkit lagi, naik turun hanya untuk mengampuni dosa saudara. Tidak seperti itu, yang percaya katakan amin. Mari kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 22. Nah, Yesus menjalani satu kali. Yesus mengalami satu kali peristiwa penggenapan janji Bapa. Amin. Yaitu mati, taat sampai mati di kayu salib. Untuk pendamaian saudara dan saya. Di perjanjian lama, hal ini dilakukan setiap tahun berulang-ulang. Tetapi itu hanyalah gambaran. Amen. Dulu di bait, di tabernakel itu setiap tahun imam-imam itu orang-orang berdosa bawa kambing domba, bawa domba, bawa lembu, merpati. Kemudian di sana disembeli dan darahnya dicurahkan. Itulah untuk pengampunan dosa bangsa Israel. Tetapi itu dilakukan setahun sekali. Tetapi Yesus, yaitu domba Allah yang sempurna. Amin. Darah yang sempurna itu, darah yang kekal. Domba kekal. Mari kita baca. Setelah ayat 22, nanti ayat 25 dan 26 langsung ya. Kita baca 1, 2, 3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan apa? Di dalam gambaran hukum Taurat, bahwa penyucian itu harus melalui bukan pengaku. Amin. Kamu sih tidak ngaku dosamu. Bayangkan kalau oleh karena pengakuan, terus ada dosa yang saudara tidak sempat ngaku. Kira-kira saudara diampuni enggak? Ya enggak. Pandi, umur 3 tahun bikin dosa apa? Umur 5 tahun masih ingat? 10 tahun? Nah ingat. Kita paling ingat kesan baik waktu kita duduk sama cewek kita pegangan tangan. Nah kalau itu saya nggak pernah lupa cinta pertama saya. Kalau itu bukan dosa. Itu hal baik gitu kan. Benih-benih cinta bertumbuh di sana. Oke? Biasanya ya. Tapi kalau dosa biasanya orang selalu lupa. Bayangkan kalau pengampunan itu berdasarkan pengakuan dosa saudara dan saya, dan ada dosa yang tidak saudara ingat dan saudara catat di sini untuk dikatakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni ini list dosa saya. Maka saudara adalah orang yang sangat tidak beruntung di dunia ini. Kenapa? Begitu saudara masuk tinggi, malaikat lihat, apa? Andi Nur, dari 1000 dosa, 995 ngaku. Yang 5 nggak ngaku. Mohon maaf, tidak ada yang bercela masuk di sini, sana. Ya kan? Terus dia bilang, "Ois, berikut. Nando, saya Pak." Nando, bukan main. Belum menikah aja sudah banyak dosamu. Apalagi kamu menikah, catatannya ini mengerikan Nando. Dan semua kamu nggak ngaku. Contoh bro. Bahwa itu tidak pernah terjadi, yang percaya katakan amin. Namun itu banyak diilustrasikan di luar sana. Menakut-nakuti orang. Oh saudara diampuni bukan karena saudara. Jadi apakah kita tidak boleh ngaku? Bukan soal pengakuan. Tetapi ketika saudara adalah orang yang telah menerima, menyadari pengampunan itu. Apa sih susahnya? Amin. Berkata, "Bapak, ampuni saya," itu udah salah. Tetapi ketika saudara tidak menyadari, maka saudara akan memandang Bapa itulah Bapa yang jahat. Sama seperti Adam. Ketika Adam berbuat salah, apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan dan bilang, "Ampuni aku." Enggak. Apa yang dia lakukan? Dia sembunyi di bawah pohon-pohon. Bukankah itu yang banyak kita lakukan? Karena saudara dan saya tidak mengalami kasih Tuhan. Tidak menyadari betapa Bapa itu sangat baik buat saudara dan saya. Sehingga untuk balik datang dan mengaku pun saudara takut.
Dan disitulah iblis mendapat keuntungan untuk terus memeluk saudara dan mengurung saudara di dalam rasa bersalah, dan dia terus menuduh saudara. Dan banyak orang struggle di sana. Orang Kristen tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena dia ada di dalam cengkraman pemikiran yang keliru tentang Bapa yang baik itu. Saudara, ayat 25 dan 26. Lanjut ayat 25 dan 26. Nah, kita baca 1, 2, 3. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang, sama seperti para imam 1 tahun 1 kali. Yesus bukan masuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri, yaitu darah lembu, darah domba, darah binatang. Sebab jika demikian, Yesus harus berulang-ulang menderita dan mati sejak dunia ini dijadikan. Amin. Ini menjelaskan bahwa dia mengampuni saudara 1 kali untuk selama-lamanya. Untuk dosa saudara yang dari masa lalu, yang masa kecil, amin. Dosa saudara yang hari ini, dan yang tadi itu. Dan dosa saudara yang akan bahkan belum muncul dalam pikiran saudara. Ini tidak banyak orang mengerti ini. Yesus mengampuni masa lalu saudara, masa sekarang saudara, dan masa yang akan datang. Katakan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang diampuni total. 1, 2, 3. Masa lalu saya, masa sekarang saya, dan dosa masa depan saya diampuni total oleh Yesus. Sebab kalau tidak begitu, maka Yesus akan berulang-ulang mati. Itu Alkitab bilang begitu. Amin. Nah, bayangkan kalau untuk 1 orang dia datang, tiap tahun dia datang ini turun dan mati terus. Kasihan Tuhan Yesus. Ya. Sementara ada pendeta yang naik turun surga, Yesus naik turun untuk mati terus. Ya kan? Kok beda begitu ya? Tetapi sekarang Yesus hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir, yaitu pada 2000 tahun yang lalu, untuk menghapus dosa oleh apa? Korbannya itu dirinya sendiri. Itu sudah 2 ayat itu. Oke, kita lanjut ayat 28. Kita lanjut ayat 28. Oke, perhatikan ayat 28. Ini dia. Ini 28. Ibrani 9 ayat yang ke-28. Ibrani 9 ayat 28. Mari kita baca 1, 2, 3. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Yang percaya katakan amin. Ayat ini menegaskan kepada saudara bahwa pengampunan itu total. Tidak pernah dicicil. Yang percaya katakan amin. Saya mau katakan ya, Tuhan lebih percaya saudara menang atas kelemahan saudara. Mengapa dia melakukan ini 1 kali 2000 tahun yang lalu, untuk saudara dan saya ada di 2000 tahun kemudian? Kenapa? Karena dia percaya pada saudara dan saya bahwa kita menang atas kelemahan kita. Okay? Melalui pengorbanannya dia 2000 tahun yang lalu. Makanya dia sekali aja dilakukan. Kalau ada orang tidak yakin, saya ini nggak yakin nih sama si anak ini, karena saya lihat dia masih kecil, dia harus perlu dibimbing. Maka saya akan terus berulang-ulang mendampingi dia, betul? Kenapa? Karena saya tidak yakin. Ketika saya yakin kepada dia, maka saya akan memberikan sesuatu kepada dia, dan saya akan yakinkan bahwa pada diri saya bahwa ya udah, dia pasti bisa. Maka saya akan merelakan dia, amin. Amin. Saudara, perhatikan baik-baik. Bapa sangat percaya kepada saudara dengan memberikan anaknya, amin, yaitu Yesus Kristus mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk pengampunan dosa saudara dan saya.
Dia percaya bagaimana? Dia percaya bahwa kita pasti menang atas kelemahan saudara dan saya. Caranya dengan apa? Dengan menyadari bahwa pengampunan itu penuh di dalam saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, mari kita lihat. Di dalam perjanjian lama, pengampunan itu terjadi seperti ini. Supaya saudara bisa jelas. Mari kita lihat di dalam Matius 6:14. Matius 6:14. Saya senang sekali mengetahui bahwa ternyata Tuhan percaya sama saya. Bapa percaya sama saya dengan memberikan anaknya kepada saya, tinggal di dalam saya, memberikan Roh Kudusnya kepada saudara dan saya. Dan dia percaya bahwa Selby, kau pasti akan menang bersama dengan Yesus, bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Nah, ini yang harus kita tanami di dalam hati kita. Ini yang harus kita selalu ingat, dan ini yang harus kita hidupin, bahwa Bapa itu percaya sama saudara. Memberikan Yesus, memberikan Roh Kudusnya untuk tinggal di dalam saudara. Sehingga saudara menjadi lebih dari daripada pemenang. Mari kita lihat ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Ini adalah model pengampunan di perjanjian yang lama. Ini banyak ayat juga orang salah mengerti. Mereka pikir dia diampuni karena dia oh, ibu tidak mengampuni paranda, jangan harap Bapak ampuni. Sebaliknya, kalau paranda tidak ampuni ibu, paranda juga terancam bahaya hidupnya. Bisa-bisa ini lewat. Kalau surga di sini, sana dia. Kenapa? Ya karena ayat ini. Dan banyak orang Kristen ini salah mengerti dengan ayat ini. Benar, ayat ini sangat benar. Tetapi ayat ini berlaku pada masanya, pada orang-orang tertentu, pada perjanjiannya. Perjanjian lama berkata, Pak Andi, kalau engkau tidak minta ampun, maka engkau tidak akan diampuni. Sebaliknya, ketika engkau tidak mengampuni orang lain, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni engkau. Itu memang perjanjiannya bunyi begitu. Dan perjanjian itu adalah perjanjian yang lama. Karena makanya banyak orang berkata bahwa pengampunan itu berdasarkan pengakuan dosa kita. Kalau saya mengampuni dia, saya Bapak ampun. Makanya orang kalau sakit aja, pasti ada dosanya. Yang pertama disuruh adalah minta ampun. Saya punya teman, dia memiliki pemahaman seperti ini. Bahkan orang yang kita nggak kenal, kita pertama layani dia. Teman saya pertama dia bilang begini, Papa mengaku dosa dulu. Apabila kita mengaku dosa, Allah adil, setia dan adil. Dia akan mengampuni kesalahan-kesalahan dan menyembuhkan engkau. Begitu. Itu teman-teman yang lain langsung telepon. Oh, begitu cara pelayanannya ya. Yang denger aja ngeri, saudara. Ya. Bahkan dia nggak tahu, kita baru kenal orang itu, sama-sama melayani dia. Langsung dia bilang begitu. Saya sama temannya, Pak Silvi, kenapa Pak Silvi nggak cegah dia ngomong begitu? Ya janganlah, masa orang lagi ngomong begitu. Ya minimal kita udah tahu lah bahwa ini orang ini punya cara pelayanan seperti ini. Besok kalau ada pelayanan seperti ini, sudah dia mundur di belakang. Karena pelayanan ini tidak pas. Masa semua orang disuruh mengaku dosa? Saudara perhatikan baik-baik, ini adalah caranya perjanjian lama. Saudara dan saya sekarang ada di perjanjian yang mana? Oke, mari kita baca di dalam Kolose 3 ayat 13. Perjanjian lama berkata bahwa kecuali apabila saudara mengampuni orang, maka Bapa di sorga akan. Sebaliknya, saudara tidak mengampuni, maka dosamu juga tidak akan Perjanjian baru berkata begini, 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga
Kalau perjanjian baru bilang apa? Kalau kita mengampuni orang karena Tuhan terlebih dahulu kita memberi, kita berbuat kasih karena kita terlebih dahulu menerima kasih Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh perempuan yang tadi, perempuan berdosa. Amin. Jadi semua hal Tuhanlah yang memulai, bukan saudara. Yang percaya katakan amin. Soal pengampunan, dia terlebih dahulu mengampuni. Hari ini ketika saudara berat dalam pengampunan, ketika hari ini saudara masih menahan-nahan pengampunan terhadap suami, istri, anak, dan lain sebagainya. Hari ini dengar baik-baik. Saudara mengampuni itu bukan karena saudara mengampuni. Amin. Tetapi Tuhan terlebih dahulu mengampuni saudara. Yang percaya katakan amin. Paulus bilang, firman Tuhan bilang, perbuatlah demikian. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang membawa pengampunan Kristus. Amin. Jadi di mana saja kita berada, kita lepaskan pengampunan. Hari ini pengampunan bukan sebuah yang berat dan menyakitkan. Pak, Bapak suruh lain aja deh. Jangan suruh maafin dia. Bapak suruh yang lain aja pokoknya. Jangan suruh saya ampuni dia. Saya mau bilang sama saudara, dengar baik-baik. Dalam Kristus, oleh pengorbanan darah Yesus yang telah mengampuni saudara dan saya. Hari ini, saudara sedang berjalan dengan full pengampunan di dalam saudara. Amin. Dan ketika saudara mengampuni, saudara sedang melepaskan pengampunan yang saudara terima, bukan pengampunan saudara. Saudara mengampuni orang, bukan saudara yang mengampuni, tapi Kristus yang mengampuni dia melalui saudara. Karena pengampunan yang saudara lepaskan adalah pengampunan yang saudara terima dari Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib buat saudara. Amin. Jadi apa kata orang dulu bahwa pengampunan itu menyakitkan? Karena dia tidak benar-benar mengerti tentang pengampunan. Pengampunan yang saudara terima yang ada pada saudara hari ini, itu adalah pengampunan yang Bapa berikan. Yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan ketika saudara harus mengampuni orang lain yang menyakitkan saudara, itu berarti saudara sedang memberikan Kristus kepada mereka. Amin. Saudara sedang memberikan darah Yesus kepada mereka. Yesus bukan saudara yang berkorban. Kristus yang berkorban di dalam saudara. Dan pengorbanan Kristus dalam saudara, saudara berikan kepada orang lain yang menyakiti saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih. Darahmu Yesus sucikan. Main di D. Haleluya. Saudara, pengampunan yang ada di dalam saudara hari ini. Pengampunan itu kalau saya kasih nama, namanya Yesus Kristus. Amin. Kalau saya diizinkan memberi nama, itu adalah darah Yesus itu sendiri yang ada di dalam saudara. Amin. Saudara sedang berjalan di muka bumi ini sebagai orang percaya dengan membawa pengampunan, yaitu dengan membawa darah Yesus dalam tubuh saudara. Hari ini ketika saudara sedang bermasalah di dalam pengampunan, ada orang yang dalam hidupnya menyakiti saudara. Hari ini berikan darah Yesus itu kepada mereka. Berikan Kristus itu kepada mereka. Darah Yesus itu ada di dalam hidup saudara. Itu adalah kuasa pengampunan, kuasa yang memerdekakan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang menghidupkan bagi saudara dan saya dan orang-orang di sekitar saudara. Hari ini lepaskan pengampunan atas mereka. Apa yang harus saya katakan? Pak,
Katakan dalam hati saudara bahwa aku mengampuni dia sama seperti Kristus mengampuni aku. Amin. Katakan itu kepada dirimu sendiri yang pertama. Dan engkau akan melihat bagaimana kuasa itu bekerja di dalam hidupmu. Ketika engkau bertemu dengan orang yang menyakiti engkau, engkau akan lihat reaksi apa yang timbul dalam dirimu. Apakah masih sama dengan yang kemarin? Apakah di dalam dirimu ada damai sejahtera? Amin. Dan saudara akan bersaksi. Dan saudara akan mengalami dan memuji Tuhan betapa dia menolong saudara. Haleluya. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebas aku. Katakan darahmu dalam hidup kita banyak tentu berbuat salah. Kita banyak hilaf dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Tetapi hari ini Kristus telah mati dan mengampuni saudara. Dosa saudara masa lalu, hari ini, dan yang akan datang, kekal selama-lamanya. Makanya saudara dikatakan oleh Alkitab bahwa saudara adalah orang kudus dan orang benarnya. Saudara bukan orang berdosa di hadapan Tuhan, karena dia telah memberikan anaknya sebagai ganti dosa saudara. Hari ini pengampunan itu ada pada saudara. Jangan mau hidup di dalam sakit hati. Jangan mau hidup di dalam kebencian. Kalau saudara di sana, itu saudara sedang memberi kesempatan kepada iblis untuk menguasai saudara. Yang tadinya saudara adalah orang merdeka, sekarang saudara adalah orang yang terkungkung dan terjajah. Hari ini katakan, oleh karena Kristus Bapa mengampuni aku mengampuni mereka. Amin. Aku melepaskan pengampunan, aku melepaskan darah Yesus, aku melepaskan kepada mereka pengorbanan Kristus atas mereka. Amin. Kelak ketika engkau mendapati mereka, teringat, telepon mereka. Amin. Dan say hello, sehingga engkau benar-benar merdeka. Dia tidak salah paham dengan engkau, engkau juga tidak lagi salah paham dengan dia. Amin. Karena ada langkah yang telah engkau ambil. Yesus Bapa bukan hanya mengasihi saudara, tetapi mereka mau datang bersama-sama dengan saudara dan saya. Percaya, katakan amin. Amin. Itu adalah bukti kasih bahwa Bapa Yesus tidak marah kepada saudara. Demikian bukti kasih saudara kepada suami, anak, istri saudara, bapak saudara, anak sepupu saudara, terserah siapapun hari ini. Orang-orang yang ada dalam hati saudara dan di sana minus, yang mendatangkan kemarahan dan kebencian hari ini, pulang dari sini, telepon mereka, say hello, say apa kabar, katakan Tuhan Yesus memberkati saya dan teman-teman kita semua. Amin. Hari ini kita ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Itu adalah bukti bahwa pengorbanan Kristus benar-benar sedang hidup di dalam saudara, dan saudara membaginya kepada orang lain, dan saudara akan melihat orang-orang yang dulu membenci saudara, mereka akan berbalik
hati mereka kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena darah Yesus yang saudara impartasikan bagi orang lain melalui pengampunan saudara. Mari angkat tangan, saya mau berdoa buat saudara. Bapa di dalam surga, aku berdoa buat umatmu di tempat ini. Biarlah kebenaran ini betul-betul menjadi kuat di dalam mereka dan memerdekakan, menjadi hidup di dalam kami sendiri. Bahwa pengampunan yang kami terima dan kami bawa dalam hidup kami adalah Kristus itu sendiri. Adalah pengorbanan Kristus, adalah darah Yesus itu sendiri. Dan ketika kami mengampuni orang lain, kami sedang memberikan Kristus kepada mereka. Kami sedang mengimpartasikan kuasa darah Yesus kepada mereka, yaitu kuasa pengampunan. Sehingga mereka mengalami Kristus. Mereka mengalami pengorbanan Kristus di kayu salib atas mereka melalui tindakan kecil dari kami, yaitu melepaskan pengampunan kepada mereka. Dan biarlah kami hidup di dalam damai sejahtera Kristus hari lepas hari sebagai orang merdeka di dalam nama Yesus. Yang percaya mari bersama katakan dengan saya, amin. Silakan duduk dan disebutkan.